Baik, pemirsa, kita kembali bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini dengan tema berikutnya mengenai rencana revisi dari Undang-Undang Pilkada. Karena memang banyak yang menyebutkan bahwa hal ini bisa menghambat langkah dari para kepala-kepala daerah yang memiliki potensi yang besar untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir di samping saya Mas Hensat, Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Putri. Alhamdulillah. Sehat-sehat Dan semuanya. juga tadi sudah kita perkenalkan, kita juga sudah sempat dengarkan bagaimana komentarnya Pak Arief Bowo dari PDIP dan juga sudah bergabung bersama kita Pak Supriyanto dari Gerindra. Selamat malam, Pak Supriyanto. Baik, baik. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana para narasumber lainnya tentunya yang juga akan bergabung baik itu dari Golkar dan juga dari Nasdem. Tapi mungkin sebagai catatan awal kita akan berangkat dari bagaimana pandangan penilaian dari Mas Hensat ini melihat rencana revisi Undang-Undang Pilkada dan juga pengaruhnya terhadap langkah dari para calon kepala daerah yang punya kans besar untuk menuju langkah berikutnya di tahun 2024. Ya sebetulnya kan undang-undangnya sudah ada 2024 Pilkada serentak. Jadi setelah Pilpres Pileg, kemudian diakhiri di tahun 2024 itu dengan Pilkada serentak. Tapi kemudian ada beberapa pendapat, beberapa opini untuk memajukan itu. Gitu. Memang kalau kita lihat dari berbagai sisi ya, yang pertama mungkin keinginan untuk memisahkan antara Pilpres Pileg dengan Pilkada serentak, artinya merevisi undang-undang yang sudah ada itu atas dasar kemanusiaan gitu, karena waktu 2019 ternyata banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, apalagi kalau nanti ditambahkan lagi dengan beban pilkada serentak walaupun waktunya berbeda. Nah kemudian yang kedua mungkin ada azas keadilan juga yang diopinikan. Apa itu ya, kemarin baru ikut pilkada 2020 kan baru dilantik 2021. Kalau selesai nanti mereka 2024 berarti artinya hanya 3,5 tahunan lah mereka menjabat gitu kan, mau bikin apa gitu. Nah tapi memang undang-undang sudah jadi gitu, undang-undang yang di tahun 2024 ini sudah jadi. Jadi kalau mau direvisi kembali lagi ya harus direvisi ulang. Nah memang dari awal harusnya para kepala daerah yang selesai di 2022 dan selesai di 2003 itu sudah bisa berhitung kalkulasi politiknya. Jadi kalau kemudian ingin maju di dalam konstelasi Pilpres gitu ya, mereka harus mempersiapkan diri, harus memiliki panggung apa. Pada saat misalnya contoh 2022 itu ada Mas Anies Baswedan selesai. Betul. Jadi dari 2022 ke 2024 itu ada PLT yang akan ditunjuk. Bisa juga Mas Anies yang ditunjuk sebagai PLT gitu, tapi bisa juga Dirjen Kemendagri. Kalau yang lalu Pak Dirjen Kemendagri yang kemudian mengisi tempat Gubernur Jakarta gitu. Nah anggaplah dia tidak terpilih, jadi artinya dia harus bisa mempersiapkan momentum dia atau menjaga momentum dia selama 2 tahunan itu kan. Menurut hasil disertasi saya tuh bukan karir politik yang harusnya dikejar tapi momentum. Nah ini yang banyak lupa gitu. Nah momentum dan panggung politik ini kalau nggak ada ya akan selesai dia. Sulit lagi nanti maju di 2024 di konstelasi gubernur atau apalagi ke konstelasi yang lebih besar atau kompetisi mencalonkan diri sebagai presiden. Siapa lagi yang terimbas? Misalnya Kang Ridwan Kamil di Jawa Barat itu juga selesai di 2023, setahun dia kosong. Kemudian ada Khofifah Indar Parawangsa, ada Herman Deru, ada macam-macam, ada Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, atau Pak Koster misalnya di Bali ya, kalau mau maju ke konstelasi yang lebih tinggi itu akan kehilangan panggung dan mereka harus bersiap untuk mempersiapkan panggung mereka masing-masing supaya tidak selesai momentumnya, tidak habis panggung politiknya. Jadi bukan berarti terhambat 100%, hanya memang ada effort yang harus diberikan. Nah memang dari jauh-jauh hari saya sudah mengatakan bahwa dengan undang-undang pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2024 ini, maka yang akan berpotensi sebagai calon presiden itu 7 kelompok aja. Yang pertama Pak Wapres kalau mau gitu ya, kemudian para ketua partai politik karena memang dia bisa memutuskan siapa yang maju, mereka pemegang kuasa tiket. Kemudian yang ketiga yang para 3, 4, 5, 6, 7 ini yang masih punya panggung politik. Siapa saja mereka? Ya
anggota DPR gitu seperti Mas Arief Wibowo gitu ya. Terus kemudian para ketua lembaga termasuk para menteri gitu. Kemudian ya para mantan menteri yang masih punya jabatan, sisanya selebritis seperti Mbak Putri dan pengusaha yang berpeluang di 2024. Apakah habis betul peluang para kepala daerah untuk maju ke Pilpres misalnya atau mencalonkan diri lagi periode kedua di Pilkada serentak? Enggak juga, hanya memang effortnya tidak semudah pada saat dia menjabat dan tinggal meneruskan. Kenapa? Karena itu tadi panggung politiknya ada, momentumnya ada. Tapi begitu selesai ya momentumnya hilang, panggung politiknya hilang. Tapi bisa itu di-create momentumnya. Penelitian saya sudah membuktikan itu, hanya memang effortnya akan lebih keras gitu. Baik, dan itu kita lanjutkan juga termasuk kita akan dengarkan dari PDIP, Pak Arief Bowo yang memang tidak setuju dengan revisi dari Undang-Undang Pilkada ini. Dan juga sudah bergabung Pak Supriyanto dari Gerindra. Tapi sesaat lagi kami akan segera kembali.